saudaraku, Tuhan memberkati kita sekalian. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema percaya dan terimalah apa yang disaksikan oleh Roh Kudus kepada kita. Saudaraku, saya akan sampaikan firman Tuhan ini bahwa Roh Kudus memiliki kesaksian terhadap saudara dan saya, dan harus kita percayai dan terima, saudaraku. Mari saya baca firman-Nya dari kitab Ibrani pasal 10 dari ayat 9 mulai saya baca. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Nah, ini saudaraku, ayat 9 ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh pemazmur dan dikutip oleh penulis kitab Ibrani, dan diyakini penulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus sendiri. Ya, di sana saudaraku, Yesus berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kita lihat saudara, waktu Yesus di Taman Getsemane, waktu dihadapkan kepadanya semua dosa manusia di dalam satu cawan yang harus dia minum, saudara. Di sana Yesus bergumul, dia sungguh-sungguh merasa ngeri untuk menyentuh cawan itu, karena dia adalah kudus, karena di dalam dirinya tidak ada dosa, dan dikatakan dia tidak mengenal dosa. Tetapi dia harus minum itu, saudaraku. Dan dia berkata, Bapa, sekiranya mungkin, janganlah cawan ini menyentuh aku, tetapi bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Nah, inilah saudaraku, inilah perkataan Yesus. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kehendak Bapa, saudaraku, ya kehendak Bapa. Yesus waktu dalam keadaannya sebagai manusia, dia memanggil Allah, dia menyebut Allah itu Bapa, saudara. Dan dia berkata, bukan kehendak-Mu ya Bapa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan dia minumlah cawan yang berisi semua murka Allah terhadap dosa manusia yang ada di dalam cawan itu, saudaraku. Ya, dan itu dikatakan di sini. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Nah, karena dia melakukan kehendak Allah, meminum murka Allah dalam cawan murka Allah itu, saudaraku, maka dikatakan yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama adalah perjanjian lama, hukum Taurat, dan dia menegakkan yang kedua, itulah perjanjian baru, kasih karunia, saudaraku. Sehingga hari ini saudara dan saya ditegakkan di dalam perjanjian baru, kasih karunia. Itu bukan dikatakan dalam kitab Efesus 2 ayat 15, dengan matinya di kayu salib ia telah membatalkan perjanjian yang pertama. Itulah perjanjian hukum Taurat, saudara. Dengan matinya sebagai manusia di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala tuntutannya, sehingga saudara dan saya hari ini tidak ada lagi, tidak berlaku lagi tuntutan hukum Taurat kepada saya dan saudara. Hukum Taurat itu menuduh, menghakimi kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, saudara. Ya, itulah hukum Taurat, menghakimi kita, mendakwa kita bahwa kita orang berdosa dan harus dihukum. Tetapi dengan matinya Yesus di kayu salib, dengan Yesus memenuhi kehendak Bapa di dalam dirinya, maka yang pertama, ya saudaraku, dia batalkan perjanjian yang pertama. Itulah perjanjian lama, hukum Taurat itu dibatalkan dan ditegakkan. Yang kedua, itulah perjanjian baru, kasih karunia. Jadi supaya saudara dan saya mengerti bahwa hubungan saudara dan saya hari ini, hubungan kita dengan Tuhan hari ini, bukan lagi berdasarkan perjanjian lama, hukum Taurat,
Ya, itu salah. Kalau dia menempatkan hidupnya di bawah perjanjian lama hukum Taurat, berarti kematian Kristus tidak berguna bagi dia. Kematian Kristus di kayu salib, penebusan Yesus di kayu salib tidak berdampak, tidak berguna bagi dia, saudara. Tetapi yang sebenarnya adalah saudara dan saya hari ini memiliki hubungan perjanjian yang baru dengan Tuhan, yaitu perjanjian baru kasih karunia. Ya, itulah hubungan perjanjian kita dengan Tuhan hari ini. Jadi bukan lagi berdasarkan perjanjian lama hukum Taurat, tapi berdasarkan perjanjian baru kasih karunia. Itu makanya harus saudara ketahui, saudara dan saya hari ini bersekutu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan berdasarkan perjanjian yang baru, perjanjian baru kasih karunia. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, inilah hubungan kita dengan Allah dalam perjanjian baru kasih karunia. Saudara dan saya hari ini telah dikuduskan. Berapa kali saudaraku? Apakah berulang-ulang? Tidak, satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan atau persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu mengalikan diri saudara dan saya hari ini berdasarkan perjanjian baru ini, berdasarkan kehendak Allah sendiri, ya, berdasarkan kehendak Allah. Inilah kehendak Allah, saudaraku, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara tidak percaya, saudara berkata saudara telah menerima Yesus, kita berkata kita menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita tidak percaya bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, maka kita berada di luar kehendak Tuhan. Amin. Jangan di luar kehendak Tuhan, saudaraku. Ya, di luar kehendak Tuhan. Jelas dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berarti kalau saya menolak ini, saya berkata aku masih najis, aku berkata aku masih berdosa, aku berkata aku masih dibenci Tuhan, berarti aku sedang melawan kehendak Tuhan di dalam hidupku. Saudara sedang melawan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak mengaminkan ini, dan itu berarti saudara sedang bagaimana, saudara? Sedang tidak menghargai persembahan tubuh Yesus, sedang tidak menghargai pengorbanan tubuh Yesus di kayu salib. Itu, saudaraku. Jadi ini bukan main-main ini. Tapi banyak orang tidak mengerti. Yang selalu dibicarakannya adalah dosa kepada jemaat Tuhan. Dia tidak mengerti bahwa dia sedang menentang kehendak Allah, saudara. Ya, begitu juga dengan kepercayaan kita. Kalau kita tidak percaya kita telah dikuduskan, bukan oleh perbuatan kita, ya, bukan oleh kebaikan kita, tapi oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berarti kita sedang menentang kehendaknya dalam hidup kita. Tapi melalui firman Tuhan ini, terimalah, saudaraku, apa yang disaksikan oleh Roh Kudus. Inilah yang disaksikannya sebentar lagi sampai di sana. Ayat 11. Selanjutnya, setiap imam, nah ini maksudnya imam-imam Taurat, imam-imam Yahudi, ya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Nah, berarti kalau saudara tidak percaya dosa saudara sudah dihapus, saudara sedang berada di pihak imam-imam Yahudi, imam-imamnya Taurat, saudaraku. Itulah yang kita ikuti. Karena imam Taurat sampai hari ini melakukan ini, saudaraku. Ya, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, berulang-ulang mempersembahkan korban, sembelih korban, dan minta ampun supaya dosanya diampuni. Dan itu masih mereka terus lakukan. Imam-imam Taurat itu, saudaraku, yang sama sekali
tidak dapat menghapuskan dosa. Nah, itu tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi sebelum Yesus datang, ya, orang-orang pilihan Tuhan itulah bangsa Israel. Dia disebut bangsa pilihan Tuhan. Jalan pengampunan dosa bagi mereka adalah melakukan penyembelihan korban domba kepada Allah. Dan itu merupakan gambaran ataupun bayangan daripada Yesus yang belum datang. Gambaran daripada Yesus, anak domba Allah yang akan datang, saudaraku. Tapi setelah dia datang, itu semua harus stop. Karena yang aslinya, yang sejatinya sudah tiba, itu tidak berguna lagi. Itu sudah sia-sia, ya, sudah sia-sia. Dan dikatakan di sini sebenarnya itu sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi tidak dapat menghapuskan dosa, saudara. Makanya kalau hari ini ada orang yang tidak yakin, katanya sudah percaya Yesus, tapi dia tidak yakin semua dosanya sudah diampuni, berarti dia masih mengikuti imam-imam ini, saudara. Imam-imam Yahudi ini, ya, imam-imam Yahudi yang dia ikut, bukan Yesus, saudara. Imannya kepada imam-imam Yahudi, imam-imam Taurat, yang sampai hari ini terus melakukan penyembelihan korban untuk pengampunan dosa mereka. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya saya baca. Tetapi ayat 13, ayat 12, tetapi ia, Yesus maksudnya, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi hanya ada satu korban, tidak dua korban, tidak banyak korban, saudaraku. Hanya satu korban saja, ya, karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, artinya Yesus duduk dalam takhta. Hari ini dia tidak ada punya urusan lagi dengan dosa saudara. Tidak ada. Itu sebabnya dia sudah duduk. Tidak bekerja lagi untuk mengampuni dosa, tidak berkarya lagi untuk mengampuni dosa, karena itu sudah diselesaikannya di kayu salib. Waktu dia berkata, sudah selesai, saat dia tergantung antara langit dan bumi, saat dia menanggung semua dosa kita. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, semua dosa manusia ditimpakan kepadanya, saudara. Dan di sana dia berkata, sudah selesai. Dan sekarang dia duduk di takhta di sebelah kanan Allah di surga. Apa artinya sebelah kanan? Artinya dia yang utama, saudara. Ya, sudah diselesaikannya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi dia sekarang sedang menanti. Apa itu musuh-musuhnya? Ya, semua yang tidak percaya kepada karya Yesus. Itu adalah musuh-musuhnya. Semua yang menentang bahwa Yesus adalah Tuhan, semua yang menentang pengampunan dan penebusannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib, itu adalah musuh-musuh Tuhan. Satu ketika tinggal menantikan itu, saudara, ya, menimpakan murkanya kepada musuh-musuhnya. Itulah hari ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Pada waktu dia datang menjadi hakim akhir zaman, ya, dia nanti akan datang menghakimi, saudara. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepadanya itu dan disebut musuh-musuhnya ini. Itulah sekarang yang sedang dinantikan oleh Yesus. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, saudaraku, oleh korban Yesus di kayu salib, saudara dan saya dikatakan telah disempurnakan di mata Tuhan. Percayailah ini, saudara. Semakin saudara mempercayai kebenaran, maka hidup saudara akan semakin indah, hidup saudara akan semakin baik. Itu, saudara. Percayailah kebenaran. Kebenaran firman Tuhan ini berkata, kebenaran Injil kasih karunia berkata bahwa oleh korban Yesus kita telah disempurnakan untuk selama-lamanya. Inilah saudara dan saya di mata Tuhan. Ya, mungkin kita tidak bisa pahami, memang tidak bisa dipahami kasih Tuhan, memang tidak bisa diselami kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, saudara.
Kita berpikir secara manusia, bagaimana mungkin aku seperti ini dikatakan sempurna di mata Tuhan? Bukan berdasarkan perbuatan saudara sudah disempurnakan. Jelas dikatakan tidak. Tapi karena korbannya yang saudara percayai, yang saudara terima. Jadi jangan kaitkan dengan perbuatan-perbuatan saudara membuat saudara sempurna di mata Tuhan. Tidak, saudaraku. Tidak. Tidak ada kaitannya perbuatan saudara bahwa saudara kudus di mata Tuhan, sempurna di mata Tuhan. Tapi waktu saudara mempercayai apa yang telah dikerjakan membuat saudara sempurna di matanya, maka hidup saudara akan semakin baik. Tingkah laku saudara akan semakin baik. Itu dia, itu yang benar, saudaraku. Makanya percayai dan terimalah bahwa oleh korbannya kita telah disempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi bukan berulang-ulang dia menyempurnakan kita, saudaraku. Sekali untuk selama-lamanya. Karena kenapa? Karena begitu berkuasanya korban Yesus di kayu salib. Inilah yang perlu kita percaya. Ya, itu yang perlu kita imani di dalam hidup kita. Ayat 15. Dan tentang hal itu, tentang apa yang sudah saya bacakan tadi, saudaraku. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Inilah kesaksian Roh Kudus. Oleh kehendaknya engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh korban Yesus engkau telah disempurnakan satu kali untuk selama-lamanya. Inilah kesaksian Roh Kudus kepada kita. Jadi kalau ada orang yang berkata, saudaraku ini dosamu, katanya, dia katakan dia terdapat dari Roh Kudus, itu tidak benar. Jelas dikatakan di sini. Ya. Inilah, dan tentang hal itu loh, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Itulah kesaksian Roh Kudus kepada saudara dan saya, bahwa saya telah dibenarkan, bahwa saudara dan saya telah dikuduskan, saudara dan saya telah disempurnakan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah kesaksian Roh Kudus. Tapi banyak orang tidak menerima kesaksian Roh Kudus. Bahkan orang Kristen sekalipun banyak yang menolak kesaksian Roh Kudus di dalam dirinya. Ya, jangan tolak, saudaraku. Tapi percaya dan terimalah apa yang disaksikan oleh Roh Kudus kepada kita. Apa yang disaksikannya ini, ya, ini yang disaksikan oleh Roh Kudus, bahwa kita telah dibenarkannya, segala dosa kita telah Dia hapus. Selanjutnya saya baca. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi saudara minta ampun dosa. Ya, itu artinya, saudaraku. Itu artinya. Kalau imam-imam Yahudi tadi sembelih korban, minta ampun dosa. Sekarang orang Kristen memang tidak menyembelih, tapi dia minta ampun dosa terus-menerus. Nah, coba saudara pahami ini, saudara. Bukan begitu kesaksian Roh Kudus. Kesaksian Roh Kudus berkata, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi. Jadi apa yang perlu saudara lakukan hari ini? Percaya, beriman, terima apa yang disaksikan oleh Roh Kudus, bahwa saudara sudah diampuni secara total, telah dibenarkan secara total. Ini yang perlu saudara lakukan hari ini. Ini yang perlu saudara perkatakan. Ini yang perlu saudara ucapkan untuk meyakinkan saudara tentang kesaksian Roh Kudus kepada kita, saudara. Inilah kesaksian Roh Kudus. Roh Kudus tidak berkata dosamu, tidak. Inilah kesaksiannya. Roh Kudus berkata semua dosamu sudah diampuni. Dosamu tidak pernah lagi diingat oleh Tuhan, karena Yesus telah menanggungnya satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib. Ya. Jadi dia tidak mengingat lagi dosa
itulah doa yang sia-sia. Betul? Sama dengan imam-imam Yahudi yang lakukan sekarang. Sia-sia, saudara. Dia sembelih lagi korban, dia sembelih lagi korban. Sia-sia. Itulah ibadah yang sia-sia, saudara. Hari ini apa yang perlu kita lakukan? Terima dan percayai kesaksian Roh Kudus. Akui apa yang disaksikan oleh Roh Kudus tentang karya Yesus bagi kita. Akui itu. Semakin saudara akui itu, semakin hidup saudara menjadi baik. Semakin tingkah laku saudara menjadi baik. Sekalipun mungkin tingkah laku saudara tidak benar, tidak baik, akui ini. Karena kebenaran saudara bukan karena tingkah laku saudara di mata Tuhan. Bahkan keselamatan kita dikatakan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi saudaraku, orang yang berkata karena kelakuan kita diterima Tuhan, karena kebaikan kita diterima Tuhan, itu sebenarnya memegahkan diri. Tidak bisa kebaikan kita membuat kita diterima Tuhan, saudara. Sudah jelas dikatakan dalam kitab Yeremia, semua kesalehan kami, semua ibadah kami, itu artinya hanyalah seperti kain kotor di mata Tuhan. Hanya seperti kain kotor di mata aku. Jadi mana mungkin kebaikan-kebaikan kita membenarkan kita, tapi kepercayaan kita kepada karya Yesus inilah membuat hidup kita makin baik. Karena memang kita telah dibenarkannya, saudaraku. Nah, apalagi kesaksian Roh Kudus kepada kita yang perlu kita percayai dan terima dalam hidup kita. Saya baca lagi firman-Nya di dalam kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini yang disaksikan oleh Roh Kudus. Ya, ini yang disaksikan oleh Roh Kudus, bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Itu yang disaksikannya oleh Roh Kudus. Itu kita memanggil Allah itu Bapa kita, sehingga kita berdoa, ya Aba, ya Bapa. Kita memanggil dia Bapa. Kenapa dia kita panggil Bapa? Karena begitu dekatnya hubungan antara kita dengan dia, saudara. Dan kita disebut anak-anak Allah. Dan itu disaksikan oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus kepada roh kita. Inilah yang disaksikan oleh Roh Kudus, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus tidak pernah menyaksikan, tidak pernah memberitahu saudara dosa saudara kepada saudara kita. Tidak. Dia tidak menghakimi dosa saudara kepada saudara. Dia tidak mengintimidasi saudara karena dosa saudara. Tapi apa yang dia katakan? Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak-anak Allah karena korban Yesus di kayu salib. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini saudara. Mana bisa menjadi anak Allah, anak-anak Allah kalau ada dosa? Gak bisa, saudara. Tidak bisa. Itu malah dikatakan kita telah diselesaikan semua dosa kita di mata Tuhan, sehingga kita layak menjadi anak-anaknya, sehingga kita berkenan menjadi anak-anaknya. Dan itu terlepas dari perbuatan kita. Itu semua perbuatan Yesus. Waktu kita percaya pengorbanannya di kayu salib, semua dosa dan kesalahan kita telah dihapusnya, telah ditiadakannya dari pandangannya. Dan dia melihat kita sepertinya tidak pernah berbuat dosa. Itulah luar biasanya karya Yesus ini, saudara.
Itulah luar biasanya karya Yesus. Dia memandang saudara dan saya seperti tidak pernah hidup dalam dosa. Itulah karya yang ajaib daripada Yesus. Ya, sehingga dia berkata, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Kenapa tidak? Karena memang benar-benar dihapus. Benar-benar dihapus, saudara. Dan itulah kesaksian daripada Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Kudus tidak menyaksikan bahwa saudara orang berdosa. Tidak, dia menyaksikan bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. Dengarlah kesaksian Roh Kudus, maka iman saudara akan semakin kuat dan hidup saudara akan semakin baik. Jangan dengar kesaksian iblis. Jangan mendengar kesaksian hukum Taurat yang telah dibatalkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Hukum Taurat saudara baca, itu memang mendakwa saudara, itu memang menuduh saudara. Tapi ingat, saudara dan saya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tapi berada di bawah kasih karunia. Artinya ada di dalam kebenaran Tuhan. Kita benar-benar orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Dan itulah kehendak Tuhan. Kalau saudara percaya, saudara terima kesaksian Roh Kudus ini bagi saudara, saudara sedang berada di dalam kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara tidak terima, saudara sedang berada di luar kehendak Tuhan, bahkan menentang kehendak Tuhan. Tapi kebanyakan saudara orang Kristen hari ini yang dia kenal, yang dia ketahui adalah hubungan dengan Allah berdasarkan perjanjian lama hukum Taurat. Walaupun dia berkata dia telah terima Yesus, buktinya dia tidak yakin semua dosanya telah dihapuskan. Ada yang berkata begini kepada saya, oke, kita terima apa yang kau katakan, semua dosa kita sudah dihapuskan. Tapi kalau kita berbuat dosa lagi, nah ada kata tapi-tapinya, saudara. Itu sama dengan orang lumpuh yang di kolam Bethesda yang disembuhkan oleh Yesus. Yesus menemui orang-orang sakit di kolam Bethesda. Dan dia menemui satu orang yang telah 38 tahun sakit lumpuh. Dan Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Tidak ada yang mengangkat aku ke kolam waktu kolam itu berkotak. Tidak ada yang mengangkat aku. Kan itu jawaban yang tidak menyambung, saudara. Tapi begitulah kebanyakan jawaban orang Kristen. Maukah engkau sembuh, kata Yesus? Tidak ada yang mengangkat aku ke kolam waktu kolam itu berkotak. Nah, seharusnya jawabnya kan nggak begitu. Amin, Tuhan Yesus, aku mau sembuh. Tapi dia jawab tidak begitu. Tidak ada yang mengangkat aku ke kolam waktu kolam itu sedang bergoncang. Nah, demikian juga hari ini Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan kau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Iya Tuhan, tapi kalau nanti aku murtad, iya Tuhan, tapi kalau aku nanti tidak setia, iya Tuhan, tapi kalau suatu saat nanti aku meninggalkan Tuhan. Nah, masa begitu jawabannya, saudaraku? Jawabannya amin. Ya kan? Amin, aku percaya apa yang kau katakan, Tuhan. Ya. Kalau saudara mengaminkan, ya itu yang terjadi. Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan kita pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena kita telah ditebusnya tuntas, saudara. Ya, semuanya telah diselesaikannya. Oleh sebab itu, terimalah apa yang disaksikan oleh Roh Kudus kepada kita, pribadi lepas pribadi. Inilah kesaksian Roh Kudus, saudara. Ya, inilah kesaksiannya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dibenarkannya, yang telah dikuduskannya, yang telah disempurnakannya satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Inilah Injil, saudara. Terimalah ini, maka iman saudara akan tetap kuat, saudara akan tetap teguh di dalam Yesus, saudara. Inilah Injil kasih karunia, saudara. Injil kasih karunia tidak tanggung-tanggung menyelamatkan kita dengan sempurna, Makanya berimanlah dalam Injil kasih karunia, dan Injil kasih karunialah yang disaksikan oleh Roh Tuhan kepada kita. Itu yang disaksikan oleh Roh Tuhan, saudara. Makanya itu yang saya selalu beritakan kepada saudara. Injil kasih karunia, itulah perjanjian Tuhan yang baru bagi kita. Bukan perjanjian lama hukum Taurat yang telah dibatalkannya, saudara.
Ya, saudara tidak hidup dalam hubungan perjanjian yang lama dengan Tuhan hari ini, tapi kita hidup dalam hubungan perjanjian yang baru. Itulah perjanjian baru, kasih karunia yang disaksikan oleh Roh Kudus terus menerus kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi banyak yang tidak bisa menerimanya, kesaksian Roh Kudus ini. Dia lebih percaya, lebih terima kesaksian hukum Taurat yang mengatakan kau masih orang berdosa, ya kau belum dibenarkan Tuhan, kau belum berlayak di mata Tuhan, kau masih harus berbuat ini dan itu supaya kau layak di mata Tuhan. Itu hukum Taurat. Ya. Tapi saya memberitakan perjanjian baru. Karena perjanjian yang lama itu disebut telah usang, telah kadaluarsa di mata Tuhan dan tidak berlaku lagi di hadapan Tuhan bagi saudara dan saya yang hidup dalam perjanjian kasih karunia. Tapi orang yang menempatkan dirinya dalam perjanjian lama hukum Taurat, maka dia juga akan menuai, saudaraku. Karena firman berkata apa yang ditanggung orang itu yang dituainya. Kalau dia hidup dalam perjanjian itu, maka apa yang dikatakan dalam perjanjian itu terjadi dalam hidupnya. Ada penghukuman di sana, ada penghakiman di sana, ada kutuk di sana, ada kutuk dalam perjanjian lama hukum Taurat. Tapi dalam perjanjian baru kasih karunia, tidak ada lagi penghukuman Tuhan, tidak ada lagi kutuk. Yang ada adalah kebenaran, sukacita, damai sejahtera Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Itulah sepenuhnya. Dan perjanjian baru kasih karunia digambarkan sebagai gunung Sion, bukit Sion, bukan bukit Sinai, saudaraku. Makanya kalau saudara kita baca dalam Alkitab bahwa kita bukan datang kepada gunung Sinai, di mana di sana ada halilintar, di sana ada gunung, di sana ada api yang sambar menyambar, yang sangat mengerikan. Tetapi kita datang ke gunung Sion, di mana di sana ada malaikat-malaikat yang hidup. Ada orang-orang tebusan Tuhan yang telah dibenarkan Tuhan. Itulah gunung Sion. Makanya saudara jangan berada di gunung Sinai, tapi beradalah di gunung Sion, kasih karunia Tuhan. Amin.